Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan 2. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Kembali di Ada Apa Gerangan 2, di mana di sini saya akan membacakan kisah-kisah mistis bersambung. Kita lanjutkan cerita sebelumnya yang berjudul Perang Tanah Danyang yang ditulis oleh Dioseta. Seperti apa ceritanya? Langsung saja kita simak. Teman-teman, ada apa gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Ada tempat keramat yang tersembunyi di kedalaman hutan belantara. Semakin ke dalam, semakin banyak tanaman yang kering, hingga hanya tersisa hamparan tanah yang luas tanpa satupun makhluk hidup yang bisa tinggal di sana. Tanah di sana telah menghitam. Sesuatu yang terkutuk sudah merubahnya menjadi tanah mati. Ada seorang perempuan berdiri di tengah-tengah tanah mati itu, mengenakan pakaian yang tidak biasa ia gunakan. Boksar. Ia mengenakan pakaian adat yang aneh dengan beberapa bulu unggas yang besar diselipkan di kepalanya. Kanjeng Sarwinah, apa panjenengan harus melakukan ini semua? Kami tak pernah merasakan kengerian seperti di tempat ini sebelumnya. Ada 3 orang dari Trah Biryasono kepercayaan Boksar yang ikut berada di sana. Mereka memegang alat musik pukul dan tiup seolah bersiap mengiringi apa yang dilakukan Boksar. Tapi mereka ragu. Ada raksasa yang akan bangkit di sebuah bukit di mana ada desa-desa berdiri di atasnya. Ada api yang menyala begitu besar yang hidup mengancam manusia. Ada kekuatan kematian yang bisa mencabut nyawa siapa saja yang bertatapan dengannya. Jika perang para danyang terjadi di alam manusia, kalian pikir ada berapa nyawa yang akan menjadi korban? Boksar menjelaskan sambil mempersiapkan ritualnya dengan membakar kemenyan di beberapa sisi. Apa ritual ini bisa menangani itu semua? Kenapa harus Kanjeng Sarwinah yang melakukan? Mereka semakin ragu. Setiap kemampuan yang dimiliki manusia datang bersama tanggung jawab yang dipikulnya. Jika nyawaku cukup berharga untuk memindahkan pertarungan itu ke tanah danyang, itu sudah cukup. Aku yakin mereka bisa menuntaskan sisanya, ucap Boksar sambil menengadah ke langit. Ia mengingat tentang orang-orang yang selama ini berjuang bersamanya mempertahankan alam manusia. Kita mulai ritual kita, perintah Boksar tegas. Tak ada pertanyaan lagi dari ketiga pengikutnya. Alunan suara gendang, alat musik tiup, dan tembang mantra terdengar kecil di tanah tanpa kehidupan itu. Mereka menyebut tempat itu sebagai tanah mati, bagian hutan tanah Jawa yang diambil dan dipindahkan ke alam lain. Di masa lalu, keberadaan para danyang mengakibatkan ketidakseimbangan alam di bumi. Para Batara yang menyadari hal ini mengambil satu bagian dari hutan yang subur dan menjadikannya sebuah alam yang terpisah dengan alam manusia. Tanah itu ditinggali oleh para danyang yang menjalankan perannya di alam manusia, dan bagian hutan itu kini menjadi tempat tanpa nyawa yang dikenal sebagai tanah mati. Namun, tempat itu juga yang menjadi salah satu tempat yang mampu menghubungkan kedua alam itu. Boksar tiba-tiba terjatuh di tengah tarian ritualnya. Nafasnya terengah-engah seolah ada sesuatu yang menggerogoti jiwanya. Danan, Cahyo, aku tak pernah menyangka takdir kalian sebesar ini. Tapi tenanglah, kalian tidak akan bertarung sendiri, gumam Boksar. Ia pun kembali menarikan ritualnya, dan secara perlahan sesuatu seperti benang hitam muncul dari dalam tanah dan melilit Boksar. Ia pun menari-nari dan berputar mengumpulkan benang-benang hitam itu.
Namun di saat bersamaan, benang-benang itu menghisap kekuatan kehidupannya. "Sekali saja, biarkan aku menyelesaikan ritual ini." Boksar menyemangati dirinya yang mulai kewalahan. Saat tiba-tiba, setiap benang yang tergulung di tubuhnya menunjukkan penglihatan makhluk-makhluk yang begitu dikdaya. Jagat Bara, Nyai Durgati, Dewi Naganingrum, Kalabuto. Seolah benang-benang itu menghubungkan tanah itu dengan mereka. "Kita akan berhasil," senyum Boksar. Namun ketiga pengikutnya khawatir. Mereka mengetahui Boksar tengah berlomba mana yang akan terjadi lebih dulu, ritual itu atau kematiannya. "Apa kalian akan ikut dalam pertarungan ini?" Cahyo yang baru saja pulih sepenuhnya dengan bantuan Danan dari semesta bara memastikan niat Chandramukti dan Danan itu. "Tidak, Cahyo. Bencana yang mengerikan juga terjadi di semestaku. Di alam ini ada sesuatu yang bisa menahan pusaka mayit yang telah berkuasa di semestaku. Tujuanku adalah menemukannya," jelas Danan dari semesta bara. "Benar. Aku pun yakin jika kami terlalu banyak ikut campur dalam kejadian besar semesta ini, pasti akan ada hal buruk yang terjadi," tambah Chandramukti. "Aku mengerti. Semoga kalian menemukan apa yang kalian cari," balas Cahyo. Danan menghampiri sosok dirinya yang berasal dari semesta lain itu. "Apapun kesulitan yang terjadi, percayalah satu hal, kau tidak sendiri." Danan dari semesta bara mengangguk. Kali ini ia benar-benar mengerti akan keadaan itu. Tidak seperti masa lalunya yang menjeratnya dalam kesendirian. Kedatangan Cahyo menyadarkan dirinya bahwa ada orang-orang lain yang juga masih belum menyerah untuk berjuang. "Bawalah, kau membutuhkannya," ucap Danan dari semesta bara menyodorkan keris raga sukma pada Danan. Namun Danan menolaknya. "Tenang saja, aku yakin Jagat dan yang lain pasti akan kembali." "Baiklah kalau gitu." Mereka pun berpisah menuju dua gerbang gaib yang berbeda. Gerbang yang dibuat oleh Chandramukti dan gerbang hitam yang dibuat oleh Roro Mayit. Perlu kukatakan, bahkan jika tadi kita semua bertarung dengan Jagat Bara, kita tetap akan kalah, jelas Roro Mayit. "Aku sangat mengerti itu," balas Danan. "Dan kalian masih yakin?" "Tidak ada sedikit pun di pikiran kami untuk ragu," jawab Cahyo. "Aku mengerti." Roro Mayit kembali membawa menuntun mereka menuju gerbang terakhir. Danan dan Cahyo sadar pertarungan dengan Jagat Bara yang sesaat itu cukup menguras kekuatan Roro Mayit. Mereka pun memilih untuk mendahului Roro Mayit menuju tempat yang disebut dengan Tanah Perjanjian. Sunyi, seolah angin enggan berhembus di sana. Namun saat menjejakkan kaki di tanah itu, Danan dan Cahyo hampir tak mampu mempertahankan kesadarannya. Di hadapannya berjejer makhluk-makhluk dengan kekuatan yang tak terbayangkan. "Akhirnya mereka tiba," ucap sosok Dewi yang tubuhnya berkobar dengan api hitam. "Cepat, Manjing Marcapada sudah bangkit. Segel pusaka itu lebih dulu. Jangan sampai kesalahan di masa lalu terjadi lagi." Dewi Agni, ia sudah menyadari kemunculan pusaka Ratu Ular itu, namun lebih memilih untuk menahan danyang hitam lain di sana. "Bagus, Roro Mayit, kau berhasil membawa mereka ke sini. Rebut pusaka itu dan bawa kepadaku," ucap Nyai Durgati yang menatap penuh kemenangan pada Roro Mayit yang berada di belakang Danan dan Cahyo. Mendengar perkataan itu, Danan dan Cahyo pun menoleh. Ia tidak menyangka akan mendapatkan sambutan seperti itu. Tidak. Cahyo menoleh ke belakang dan memperhatikan Roro Mayit yang terlihat merunduk dengan senyuman liciknya. Roro Mayit tertawa puas seolah merasa berhasil melakukan rencananya. Danan tidak ingin gegabah. Ia menatap tajam ke arah Roro Mayit, mempertanyakan maksud dari tawa itu. Apa itu benar? Ia menggenggam erat mahkota pusaka itu dan menyembunyikan di belakang tubuhnya. Dengan senyumnya yang licik,
Roro Mayit berjalan perlahan dengan kekuatan hitamnya yang meledak-ledak. Dengan mudah, Danan dan Cahyo merasa gemetar dengan sosok yang sedari tadi berusaha melindungi mereka. Roro Mayit sama sekali tak menghentikan langkahnya menuju Danan. "Kami memang percaya padamu, tapi bukan berarti kami tidak memikirkan kemungkinan ini." Cahyo tak menahan dirinya. Kekuatan Wanasura telah merasuk sepenuhnya ke tubuhnya. Tidak kusangka, ternyata tetap akan berakhir seperti ini. Wajah Danan benar-benar kecewa. Tepat saat Roro Mayit tiba di hadapan Danan, ia tak menoleh. Ia terus berjalan melewati mereka berdua dan tak melakukan apapun pada mereka. "Takkan kubiarkan kalian menyentuh mereka tanpa melangkahiku," ucap Roro Mayit. Kalimat itu seketika memancing kebingungan di antara para danyang. Danan dan Cahyo pun semakin tidak paham dengan apa yang terjadi. Roro Mayit?" Danan mempertanyakan maksud danyang hitam itu. "Aku akan sangat senang jika kalian mau memanggilku dengan nama Jayanti," ucap Roro Mayit tiba-tiba. Jayanti?" Cahyo semakin bingung. "Nyi Sendang Rangu sudah mengatakan bahwa kalian tidak akan bertahan saat berhadapan dengan kekuatan mengerikan ini. Untuk itulah aku ada bersama kalian." Tapi kenapa?" Danan masih tidak mengerti. Dan sepertinya Roro Mayit terlihat enggan untuk menjawab. "Jadi kau memilih untuk berkhianat?" Nyai Durgati yang kesal mengibaskan tangannya, dan sebuah gumpalan kekuatan hitam melayang ke arah Roro Mayit. Serangan itu tak menyentuh Roro Mayit. Seketika sebuah pohon besar muncul menahan kekuatan terkutuk itu. Niatnya untuk melindungi kedua manusia itu sudah menjadi alasan yang cukup untukku menjaganya. Takkan kubiarkan apa yang terjadi pada Wisangkala terjadi lagi. Ratu Puspa Cempaka muncul menghadang Nyai Durgati. Sementara itu, Jagat Bara pun tiba. Ia sudah memandang langsung musuh bebuyutannya, Dewi Agni, yang tengah menjaga bagian terpenting di reruntuhan tanah itu. Hawa panas mereka beradu memperkeruh rapuhnya batas alam di sana. "Gila, kita tidak seharusnya ada di sini." Danan benar-benar gentar. "Benar, aku kangen masa-masa kita hanya menghadapi pocong dan orang kesurupan saja," ucap Cahyo. "Kalau kau mau, aku bisa memanggilkan pocong sebanyak apapun yang kamu mau," balas Roro Mayit yang dengan seketika membuat wajah Cahyo ketut. "Gak gitu dong maksudnya, Mbak Jayanti," teriak Cahyo saat memunculkan tawa kecil di bibir Roro Mayit. Danan dan Cahyo bersiap menghampiri Dewi Agni. Mereka berlari secepat mungkin menghindari reruntuhan-reruntuhan dan kobaran api yang meledak-ledak. Dewi Agni, Ratu Puspa Cempaka, Buto Cayaloka, mereka semua di pihak kalian. Jangan berada jauh dari mereka, perintah Roro Mayit. "Kami mengerti." Pergerakan mereka memicu amarah Nyai Durgati dan Jagat Bara. Namun, sebelum serangan mereka saling beradu, sesuatu mendekat dengan cepat. Sosok ular besar melayang di langit dan menerjang ke arah mereka. "Ular itu, aku pernah melihatnya," ucap Cahyo mengenali sosok Dewi Naganingrum. "Bagus Naganingrum, Manjing Marcapada ada di tangan kita. Kita pastikan Angkara Saka akan bangkit." Nyai Durgati tertawa melihat kedatangan Dewi Naganingrum dan Ratu Segrani. Melihat keadaan itu, keadaan menjadi semakin kacau. "Jaga pusaka Ratu Ular, rebut Manjing Marcapada." Ratu Puspa Cempaka memberitahu apa yang harus mereka lakukan. Cahyo dan Danan semakin paham pentingnya kedua pusaka Danyang itu. Danyang hitam membutuhkan kedua pusaka itu untuk tetap ada, agar ritual bisa terus berjalan. Sedangkan mereka bersama Danyang Putih berniat menyegel kedua pusaka itu agar tak ada lagi kelahiran Danyang setelah kedua pusaka itu disegel. Itu artinya Angkara Saka pun tak bisa dipanggil ke alam ini. "Jangan pikir kalian manusia mampu mengimbangi kekuatan kami." Nyai Durgati mengincar Danan dan Cahyo, sementara Jagat Bara dan Danyang hitam lain menahan Dewi Agni dan Danyang putih lain.
Menghadapi Nyai Durgati, Roro Mayit tidak lagi bisa mempertahankan wujud manusianya. Kekuatan hitam mereka berdua begitu pekat, hingga Danan dan Cahyo tak mampu mengukur kekuatan mereka. "Kau tidak sadar diri, Roro Mayit? Kaulah yang terlemah di antara kami para dan yang hitam." Nyai Durgati meremehkan Roro Mayit, namun itu bukan gertakan semata. Saat itu juga Nyai Durgati berubah menjadi sosok yang begitu hitam dan jahat. Wujud mengerikan itu melayang-layang, memamerkan taringnya yang begitu panjang. "Rangda?" Cahyo menyadari sosok yang menakutkan itu. Ia sadar dalam wujud itu Roro Mayit tidak mungkin mengimbanginya. "Jangan takut Jayanti, kita hadapi bertiga," ujar Danan. Dalam wujud itu ia tak lebih lemah dari Jagat Bara. Roro Mayit cemas. Rangda itu jauh lebih hitam dan lebih besar dari perubahan yang pernah dilakukan Bliwaja. Saat kekuatan mereka hampir berbenturan, sebuah bola api melesat di langit dengan begitu cepat, seperti meteor yang jatuh ke bumi. Bola api itu menghantam wujud Rangda Nyai Durgati. Danan dan Cahyo tersapu begitu saja dengan ledakan itu. Namun dari bola api itu muncul satu sosok yang mereka kenal. "Bliwaja?" Danan tersenyum mendapati kedatangan teman terkuatnya. Bliwaja tak menoleh. Ia terus menatap Rangda Nyai Durgati dengan tatapan serius. "Pergilah, pertarungan ini tanggung jawabku," ucap Bliwaja. Tapi Danan cemas, namun Roro Mayit menahannya untuk ikut campur. Dia mampu, mungkin hanya dia satu-satunya manusia yang mampu mengimbangi kekuatan Danyang di sini, ucap Roro Mayit. Kekuatan Bliwaja meluap-luap dengan membabi buta. Ada kesamaan rasa dalam kekuatan Nyai Durgati dan Bliwaja. Kekuatan yang berasal dari tempat yang sama. "Kau memilih untuk berada di antara makhluk fana itu? Kau pantas bersanding dengan kami dibanding makhluk menjijikkan seperti manusia." Nyai Durgati memastikan niat Bliwaja. "Jawabanku tetap sama. Harusnya ilmu kita membimbing kita kepada moksa, bukan pada kenistaan ini," balas Bliwaja. Saat itu juga sosok Bliwaja berubah menjadi sosok Rangda bertubuh putih. Berbeda dari wujud perubahan yang pernah ia lakukan sebelumnya. Ia tak sebesar Nyai Durgati, namun kekuatannya tak lebih lemah dari sosok besar di hadapannya. "Bliwaja, kumohon jangan ada yang mati," ucap Cahyo yang tak dibalas dengan reaksi apapun oleh Rangda Bliwaja. Mereka pun berlari menuju Dewi Agni, walau Nyai Durgati mencoba mencari celah untuk menyerang mereka bertiga. Rangda Bliwaja dengan sigap mencengkram dahinya Durgati dan membawa mereka berdua pada pertarungan yang tak dapat ditebak ujungnya. "Perjuangan kalian tak akan berarti apa-apa. Kalabuto akan menghabisi manusia sebanyak mungkin dengan kebangkitannya." Kini Kanjeng Ratu Segrani yang menghadang mereka bertiga. "Kebangkitan Kalabuto sudah diramalkan oleh terah keramat Rojo Bedes. Yang terkuat bukan berarti tak terkalahkan," balas Cahyo. Sementara itu, jauh di desa Kandimaya, Ki Darubaya sudah mengurung dirinya selama 7 hari 7 malam di sebuah ruangan. "Sudah waktunya, Ki." Nyai Kirana menjemput dalang yang sudah sangat sepuh itu saat lelaku puasanya telah selesai. Pintu ruangan itu terbuka. Ki Darubaya muncul dengan tubuh rentanya yang semakin kurus dengan tatapan yang kosong. Ia berjalan ke sebuah tempayan air dan membasuh wajahnya. 2 orang pemuda pemain gamelan mengantarkan jari, belangkon dan pakaian kepada Ki Darubaya. "Semua sudah dipersiapkan, Ki," ucap mereka. Ki Darubaya mengenakan pakaian dalangnya dengan bantuan kedua pemuda itu. Nyai Kirana lebih dulu meninggalkan tempat itu menuju sebuah panggung pementasan kecil yang tak ditonton oleh siapapun. Naya sudah menanti di sana bersama para pemain gamelan yang bersiap mengiringi sebuah pertunjukan. Aroma kemenyan tercium pekat. Cahaya obor menerangi luas wilayah yang tak seberapa itu. Menyambut kedatangan Ki Darubaya, Naya menembangkan sebuah tembang
beriringan dengan gamelan yang mulai dimainkan. Arsa menatap dengan sedih keadaan dalang panutannya yang semakin menua itu. Ki Darubaya pun tiba di hadapan orang-orang yang selama ini mendukung setiap pementasannya. Ia menatap satu persatu wajah itu dengan senyum bangga. Ini adalah pementasan terakhir seorang Ki Darubaya, ucapnya yang dibalas dengan tatapan mata berkaca-kaca dari semua orang di sana. Ki Arsa membantu Ki Darubaya duduk di tempatnya dan mendampinginya dengan benar-benar. Pementasan kali ini terlalu sakral untuk dinikmati oleh manusia. Apapun bisa terjadi di pementasan ini. Dari atas bukit, sosok raksasa dengan tawa yang aneh sudah tidak sabar dimulainya pementasan itu. Buto Kendil mengerti dengan maksud adanya pementasan itu. Gending gamelan itu menjadi pertanda pergerakannya. Kita mulai pementasan suci ini. Ki Darubaya mulai membunyikan dodogannya. Sebagai pagelaran untuk mereka, penjaga alam yang berdampingan dengan kita, sebuah pementasan dengan lakon Babat Tanah Danyang. Riuh suara pementasan itu terdengar dengan aneh. Tak ada warga yang terusik ataupun penasaran, walau suara itu sayup-sayup terdengar ke seluruh penjuru desa Kandimaya. Tepat saat pementasan dimulai, bayangan sosok raksasa muncul menutupi sang Buto Kendil. Peran kita sudah dimulai. Sosok raksasa itu menjemput Buto Kendil yang semakin semangat saat mendengar pementasan itu, seolah ia adalah bagian dari lakon yang dimainkan. Wujud mereka pun menghilang begitu saja. Mereka pergi untuk menghadapi lawan mereka yang kebangkitannya membahayakan makhluk hidup di sekitarnya. Getaran tanah tak berhenti selama beberapa hari di desa Trahrojo Bedes. Sebagian warga sudah mengungsi, namun ada 2 orang manusia yang masih dengan bodohnya berdiam diri di sana menanti sesuatu yang tak pasti. Sepertinya Mas Cahyo gak akan kembali. Darmojo menatap ke puncak bukit yang terus mengeluarkan suara mengerikan dengan gelas kopi di tangannya. Kembali atau tidak, Mas Cahyo tetap pahlawan kita. Jika kekuatannya tak mampu menghentikan bencana ini, maka tidak ada lagi yang bisa. Dumadi masih terus menguatkan mentalnya, mengharapkan kembalinya Cahyo ke desa mereka. Bebatuan berjatuhan menimpa rumah-rumah di desa Trahrojo Bedes. Hewan-hewan sudah habis berhamburan, namun suara tawa cekikikan dari makhluk yang tak kasat mata terdengar menyambut sesuatu yang bangkit dari bukit itu. Jika wajahnya sebesar itu, apa itu artinya? Bukit ini akan hancur dengan kebangkitan Kalabuto. Dumadi gemetar. Kita lari aja seperti yang lain, Mat. Gak usah sok keren nungguin Mas Cahyo, ajak Darmojo. Tangan mereka yang membawa gelas kopi gemetar. Mereka tak mampu menahan rasa takut saat sebuah tangan yang begitu besar muncul dari salah satu sisi bukit. Besar, begitu besar, hingga mata mereka berdua tak mampu melihat tangan itu seutuhnya. Suara dentuman terdengar membuat gempa di desa itu semakin besar. Pohon-pohon tumbang. Tapi Dumadi dan Darmojo sadar suara dentuman itu bukan berasal dari kebangkitan Kalabuto. Anehnya, mereka berdua samar-samar mendengar suara gamelan dan pementasan wayang yang menarasikan kemunculan pahlawan. 2 sosok raksasa muncul di bukit itu dan menahan bagian tubuh Kalabuto yang mulai muncul menghancurkan bukit itu. Buto? Ada 2 Buto lagi? Dumadi semakin ketakutan. Ia hampir tak bisa menahan diri untuk membasahi celananya. Namun di tengah ketakutan itu, tiba-tiba seekor kera berbulu putih melompat melintasi mereka berdua. Kera putih itu kembali berlari menaiki bukit dan muncul di bahu salah satu raksasa. Kera putih mendampingi mereka. Dumadi bingung. Apa itu artinya? Mereka itu utusan Mas Cahyo ya? Darmojo kembali dengan persepsinya. Buto Kendil dan Buto Cayaloka pun tiba di bukit Trahrojo Bedes. Sebuah bukit di mana reruntuhan kuno tersembunyi di puncaknya.
Cayaloka, kau munafik! Suara Kalabuto menggema di bukit itu. Nyawa manusia tidak ada harganya untuk kalian lindungi. Mereka hanya akan mati dan menghilang begitu saja. Hidup mereka tidak ada artinya. Kalabuto sangat tahu dengan keberadaan Buto Cayaloka dan Buto Kendil, ia akan kesulitan untuk membangkitkan tubuhnya yang begitu besar. Buto Kendil tak memperdulikan perkataan itu. Ia masih terus memukuli bagian tubuh Kalabuto untuk kembali ke tanah sambil menikmati alunan gamelan dan tembang yang masih terdengar di telinganya. Tak berarti katamu? Buto Cayaloka menertawakan Kalabuto. Tanpa adanya manusia, takkan ada tontonan semenyenangkan ini. Raksasa itu pun menduduki kepala Kalabuto yang mulai terlihat di puncak bukit. Ia menutup matanya sambil menyaksikan pementasan Ki Darubaya melalui penglihatan batinnya. Pementasan yang hanya dapat dinikmati oleh para danyang dimanapun mereka berada. Menyingkir! Teriak Kalabuto. Diamlah! Lakon utamanya sudah akan muncul ini. Perintah Buto Cayaloka. Suara pementasan Ki Darubaya mengusik pertarungan di tanah perjanjian. Gending yang sakral itu terdengar hingga memancing senyum di antara danyang-danyang putih. Pantas saja kau tak tergoda olehku, ucap Roro Mayit tiba-tiba. Danan bingung dengan pembicaraan yang tiba-tiba Roro Mayit dengungkan saat itu. Sambil terus melayang, Roro Mayit menutup matanya, menikmati suara merdu dari seorang sinden yang mengiringi Ki Darubaya. Siapa namanya? Naya, ucapnya sambil masih menutup mata. Danan memelankan langkahnya. Ia kaget mendengar nama itu disebut oleh Roro Mayit. Jangan sentuh. Shh. Roro Mayit tak membiarkan Danan berbicara. Jaga dia baik-baik ya. Hanya dia yang pantas mendampingimu. Danan tak mengerti harus bersikap apa saat mendengar kalimat itu dari Roro Mayit. Namun setelah mengucapkan kalimat itu, Roro Mayit membuka matanya dan berfokus pada sosok lawan yang ada di hadapannya. Tanpa disadari, sosok makhluk-makhluk berwujud prajurit kerajaan yang berlumuran darah sudah mengepung mereka bertiga. Kanjeng Ratu Segrani yang sudah dirasuki kekuatan Angkara Saka memimpin makhluk-makhluk itu untuk menghabisi Danan dan Cahyo. Kau masih mau berkhianat? Ku beri kau satu lagi kesempatan untuk mengambil pusaka itu dari manusia, ucap Ratu Segrani pada Roro Mayit. Apa yang membuatmu merasa pantas berkata seperti itu kepadaku? Balas Roro Mayit. Lihatlah sendiri, kekuatan Angkara Saka telah memilihku. Membangkitkan mayat seperti yang kau lakukan, itu hanyalah perkara kecil untukku sekarang, ucap Ratu Segrani dengan sombong. Puluhan prajurit dari masa lalu yang kesetanan segera saja mengincar Danan dan Cahyo. Tak tinggal diam, suara raungan Wanasura menggema disusul dengan tubuh-tubuh prajurit itu yang terpental. Sayatan-sayatan angin dari Gambuh Rumekso menembus tubuh-tubuh terkutuk itu. Percuma, mereka tidak mengenal kematian. Ratu Segrani menertawakan serangan Cahyo. Roro Mayit tidak menghiraukan pertarungan Danan dan Cahyo. Ia berjalan mendekat ke arah Ratu Segrani yang terus meremehkan mereka. Aku iri, ucap Roro Mayit. Ratu Segrani tertawa mendengar ucapan Roro Mayit saat itu. Sudah sepantasnya, kekuatanmu tidak ada artinya di hadapan kekuatanku saat ini. Bukan itu? Ratu Segrani menghentikan tawanya melihat tatapan serius sang Roro Mayit. Aku iri pada kalian manusia. Aku selalu berharap untuk bisa hidup seperti manusia. Dusta, bantah Ratu Segrani. Kau lupa berapa ratus nyawa sudah ditumbalkan untukmu? Kau lupa berapa senangnya kau menari-nari di antara mayat-mayat yang dipersembahkan untukmu? Benar, itulah aku. Itu semua karena aku iri dengan kehidupan kalian manusia. Aku benci saat melihat kalian tertawa, tersenyum, saling membahagiakan satu sama lain. Aku iri.
Lebih baik kalian mati, teriak Roro Mayit dengan kekuatannya yang meledak-ledak di hadapan Ratu Segrani. Ratu Segrani yang telah membuang kemanusiaannya itu tidak terima dengan pernyataan Roro Mayit. Tapi jika kau ingat apa yang bisa kulakukan pada manusia, harusnya kau juga sadar apa yang bisa kulakukan kepadamu. Senyum licik Roro Mayit kembali muncul di hadapan Ratu Segrani. Tiba-tiba penglihatan Ratu Segrani menjadi gelap. Tak ada apapun yang terlihat. Namun teriakan, rintihan, umpatan terdengar riuh di telinganya. Tubuhnya sulit bergerak dari tangan-tangan yang terus mencengkram dan mengerubunginya. Menyingkir! Kekuatannya meledak-ledak. Namun ratusan tangan, wajah dan bagian tubuh terus mengincar tubuhnya. Hidup! Kami mau hidup! Suara itu terdengar dari bagian tubuh yang menenggelamkan Ratu Segrani. Sakit! Keluarkan kami dari sini! Kanjeng Ratu Segrani tak memperdulikan semua itu. Ia menghancurkan, melumat, dan menghabisi semua yang mendekat ke arahnya. Teriakan kesakitan semakin terdengar. Namun semua itu tak ada habisnya. Tubuh-tubuh itu perlahan menyatu kembali. Kami sudah mati. Kami tak bisa mati lagi. Tubuh-tubuh itu berbicara. Mereka hancur, namun mereka kembali menyatu lagi, menyambut siksaan mereka kembali. Apa? Apa yang kau lakukan padaku, Roro Mayit? Teriak Ratu Segrani. Namun sama sekali tak ada jawaban. Sebaliknya, udara tiba-tiba semakin panas, seolah ia dan tubuh-tubuh itu terendam di kolam lahar. Kurang ajar, hentikan! Ratu Segrani menggunakan segala cara. Ia mencari cara untuk meninggalkan tempat itu. Namun tempat yang berbeda membuat dirinya membeku dengan rasa yang menusuk-nusuk tubuhnya. Tiba-tiba tubuh Kanjeng Ratu Segrani kembali ke tempatnya dengan wujud yang mengenaskan. Tubuhnya hangus dengan luka bakar yang mengerikan dan darah yang terus mengalir dari setiap lubang di tubuhnya. Selamat datang di rumahku, alam kematian. Senyum Roro Mayit mengerikan. Kurang ajar, habisi mereka. Dengan tubuh yang lemah, Ratu Segrani memerintahkan pengikutnya untuk menyerang. Namun sama sekali tak ada pergerakan di sana. Di mana pengikutku? Ratu Segrani panik. Ia mencari tumbal-tumbal yang ia kumpulkan selama ratusan tahun untuk menjadi pengikutnya. Mereka sudah pergi dengan tenang ke tempat seharusnya mereka berada. Danan berdiri setelah membacakan doa terakhirnya untuk jasad yang terjebak dalam kutukan Ratu Segrani. Tenang? Tidak mungkin. Mereka tidak bisa mati. Cahyo menghadang Ratu Segrani yang hendak mengincar Danan. Danan masih kelelahan setelah mengangkat kutukan dari ratusan pengikut Ratu Segrani. Aku saja. Roro Mayit memberi isyarat pada Cahyo. Benar yang kau katakan, Segrani. Akulah yang terlemah di antara para danyang. Bukan karena aku tidak memiliki kekuatan, namun kemampuanku hanya berlaku pada manusia, makhluk yang mengenal kematian. Bisik Roro Mayit. Bisikan Roro Mayit saat itu membuat Segrani gemetar. Tidak, Angkara Saka memberkatiku. Kekuatannya meluap di tubuhku. Benar ucapan Ratu Segrani. Kekuatan Angkara Saka kembali merasuk ke tubuhnya. Namun rasa sakit yang dirasakan Ratu Segrani tidak berkurang sedikit pun. Ingatlah, sebanyak apapun kekuatan yang kau terima, kau tetaplah manusia. Tawa Roro Mayit saat itu terdengar begitu mengerikan. Kita kembali lagi? Tidak, jangan bawa aku ke sana lagi. Kini wajah Ratu Segrani benar-benar pucat. Sayangnya, aku punya kuasa penuh atas manusia yang sudah membuang Tuhannya sepertimu. Darah semakin bermunceratan dari lubang hidung, telinga, mata Ratu Segrani. Siksaan di alam itu terus ia rasakan. Rintihannya terdengar bersamaan wajah putus asa Ratu Segrani. Bunuh saja aku! Rasa sakit yang diterima Ratu Segrani tak bisa membuatnya bertahan. Namun Roro Mayit enggan memberikan kematian kepadanya.
Manusia yang berani-beraninya mencoba menyentuh matahari harus merasakan panasnya hingga harus terbakar, bisik Roro Mayit. Semua siksaan itu hanya akan berakhir saat kita menjemput akhir zaman. Mendengar perkataan itu, mata Ratu Segrani terbelalak. Namun siksaan yang semakin menyiksa bahkan membuatnya tak mampu lagi berbicara. Ia menatap ke sekitarnya, mengulurkan tangannya ke arah Dewi Naganingrum, tapi tak ada satupun danyang hitam yang berniat menolongnya. Mereka hanya melirik sekilas pada Ratu Segrani yang sudah tidak berdaya, seolah tidak menganggapnya ada. Ia pun harus pasrah menerima siksaan alam kematian itu sebagai bayaran sumpahnya membuang Tuhannya. Itu terlalu mengerikan, ucap Danan. Awas kalau kamu sampai nyinggung perasaan Jayanti ya, Nan, bisik Cahyo. Lah, kan kamu yang katanya mau ngelindungin aku dari cewek gatel itu, protes Danan. Gak jadi ah. Roro Mayit menoleh ke arah Danan dan Cahyo dalam wujud danyangnya. Saat itu, tubuh mereka berdua gemetar membayangkan apa yang akan terjadi jika mereka menyinggung perempuan itu. Dewi Agni, Cahyo berteriak dengan keras menunjukkan keberadaan mereka yang mencapai dirinya. Danan melambaikan pusaka Ratu Ular itu, mempertanyakan apa yang harus dilakukan pada benda itu. Lindungi pusaka Ratu Ular sampai kami merebut Manjing Marcapada. Tetaplah di pusat reruntuhan, perintah Dewi Agni. Saat itu kobaran api Dewi Agni melingkar melindungi mereka bertiga. Pohon-pohon besar tumbuh di sana menjadi tempat Danan dan Cahyo menyembunyikan diri mereka dari penglihatan danyang hitam. Danan melihat bentuk-bentuk formasi aneh di bekas reruntuhan itu. Ia merasa formasi itu berhubungan dengan cara mereka akan menyegel pusaka itu. Kekuatan besar meluap-luap. Seluruh danyang terhenti sesaat, menyadari bagian tubuh Angkara Saka kembali muncul di satu tempat. Kekuatan ini, Angkara Saka? Roro Mayit menggumam. Cahyo menatap Danan. Mereka memikirkan hal yang sama. Kita nggak bisa diam di sini aja kan? Tanya Cahyo. Kita cari cara untuk merebut Manjing Marcapada, balas Danan. Niat mereka berdua bersambut dengan sebuah pusaka yang melesat menghantam wajah Dewi Naganingrum. Itu tombak lembu waro? Danan menoleh ke asal arah lemparan itu. Ia mendapati kedatangan Panji dan Bahwijan ke tempat itu. Kalian di sini terlalu berbahaya. Gak ada manusia yang bisa bertahan tanpa perlindungan. Cahyo cemas dengan kemunculan mereka. Namun Bahwijan dan Panji mengarahkan wajahnya ke sekumpulan pengikutnya yang menjalankan ritual. Kami mengerti Mas Cahyo. Kami tidak akan bertahan tanpa sosok itu. Panji menunjuk ke arah tombaknya yang kembali. Dan saat itu juga samar-samar terlihat bayangan sosok pendekar besar bertubuh seperti lembu. Kami bertempur bersama lembu waro, jelas Panji. Sebuah pukulan mengandung ajian mementalkan raksasa yang berselimutkan api. Jagat Bara terpukul mundur dengan serangan guntur yang datang tiba-tiba dengan pukulan berwujud harimau itu. Bliwaja, kau curang! Protes Guntur yang tertinggal oleh Bliwaja dari tempat mereka bertemu sebelumnya. Lakukan bagian kalian. Jangan ganggu pertempuranku, perintah Bliwaja yang terlihat hampir kewalahan. Namun keadaan itu juga terlihat di wujud Nyai Durgati. Manusia lagi? Menjijikkan, teriak Nyai Durgati. Teriakan itu terputus saat sebuah keris melayang melesat ke seluruh penjuru arah di tempat itu. Dirga terlihat duduk bersila dalam perlindungan Nyai Jambrong. Sukmanya menyatu dengan keris Dasa Sukma yang melayang mencari celah yang mungkin bisa mereka dapatkan. Tenang saja, kami bertempur bersama Raden Singogaluh. Nyai Jambrong menoleh ke arah Danan menjelaskan apa yang terjadi. Danan pun menoleh ke arah Guntur, dan sosok yang dimaksud itu sedang melesat berdampingan dengan Guntur, tak membiarkan tubuh manusia mereka bertiga terintimidasi dengan kekuatan para danyang. Wih, nenek tua genit udah datang nih. Jaga mulutmu bocah ketek. Kamu ngapain ketawa, Jul? Tanya Danan yang melihat Cahyo terlihat menahan tawanya.
Aku jadi teringat gimana manja-manjanya Nyai Jambrong sama suaminya waktu itu. Menggelikan. Hei, aku dengar itu. Kabur Nan. Beri aku ruang. Semua harus kusiapkan di tempat ini. Tiba-tiba Mbah Jiwo dan Ki Mahesa Ombo muncul di dekat mereka. Mbah Jiwo, Danan senang melihat Mbah Jiwo yang dilindungi oleh Ki Mahesa Ombo. Pak Le pasti akan kembali kan? Kalau begitu, aku harus memastikan keris Sukma Geni kembali dapat ia gunakan saat ia kembali. Jelas Mbah Jiwo yang memulai ritualnya mempersiapkan bilah keris untuk Pak Le. Pertempuran dulu pun bahkan tidak seramai ini. Tawa Dewi Agni yang semakin berkobar melihat keberadaan manusia-manusia yang ikut ke dalam pertarungan. Dan di pertempuran dulu, kau tidak banyak bicara seperti ini, balas Ratu Puspa Cempaka. Ini terlalu menarik, aku tak bisa diam saja. Sayangnya, sekali lagi, kobaran api jagat bara membakar seluruh wilayah tanah itu. Tanpa perlindungan para danyang, tak akan ada manusia yang bisa bertahan di tanah itu. Jangan berpikir untuk mengalahkan mereka. Tujuan kita hanya manjing Marcapada, ucap Raden Singogaluh yang membuka jalur untuk Dirga dan Guntur. Kobaran api jagat bara beradu dengan api Dewi Agni. Saat itu, Dewi Naganingrum mulai merasa cemas dengan kemunculan danyang-danyang yang mengikat diri mereka pada manusia itu. Di mana Kalabuto saat kita membutuhkannya? Keluh Dewi Naganingrum. Namun sosok yang ia tunggu-tunggu tak kunjung muncul. Di langit, benturan kekuatan besar beradu mengakibatkan gemuruh dan gelombang yang menyapu api jagat bara. Kedua rangda beradu tanpa memberi celah. Kita sedang di atas angin, selesaikan. Suara Roro Mayit menggelegar, memerintah dengan tegas. Guntur, Dirga dan Panji segera berlari. Mata mereka terpaku pada sosok ular raksasa yang melayang di langit, mencengkram erat manjing Marcapada. Sekarang, seru Panji. Tombak lembu warok diayunkan, sosok besar menghantam kepala Dewi Naganingrum dengan kekuatan penuh. Di saat yang sama, 4 keris dasa sukma memancarkan cahaya menyala-nyala, menusuk leher ular itu dari 4 penjuru. Lepaskan pusaka itu! Dengan kekuatan Raden Singogaluh yang mengalir di tubuhnya, Guntur melesat lincah, melompati pohon demi pohon. Lompatannya berakhir dengan hantaman telak ke wajah Dewi Naganingrum. Menggunakan ilmu dari Nyai Jambrong yang berpadu dengan kekuatan Raden Singogaluh. Dentuman dahsyat mengguncang udara, membuat Dewi Naganingrum terjatuh ke tanah. Rasakan itu! Teriak Guntur, nafasnya memburu. Namun, senyum tipis muncul di wajah Dewi Naganingrum, membuat darah mereka membeku. Baiklah, sampai di sini dulu episode kali ini. Kita akan lanjutkan cerita yang berjudul Perang Tanah Danyang dari Dioseta pada episode selanjutnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak episode kali ini. Terima kasih atas semua dukungan kalian. Jangan lupa juga tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Dan sekarang saya Tama harus pamit. Tetap semangat, jaga kesehatan selama bulan puasa ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.